Smart leader semuanya, wah ini saya sudah mulai gerah. Mohon izin saya melepas jaketnya terlebih dahulu, sudah mulai keringetan. Baik, smart leader semuanya, poin yang keempat adalah capability. Wolf dan Hermansen tahun 2004 menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan fraud. Dimensi dari capability ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan dalam melakukan fraud. Jadi seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intelijen dan kreativitas. Ini sesuatu yang menarik. Kadang kreativitas itu berhubungan positif terhadap kinerja. Tapi di satu sisi, kecerdasan dan kreativitas ini juga dapat menimbulkan fraud. Karena apa? Kompetensi dan kapabilitasnya itu digunakan untuk mencari kelemahan yang ada di dalam sistem internal. Sehingga apa? Kemampuan yang dimilikinya itu bukan untuk pengembangan organisasi, tapi untuk melakukan kecurangan. Smart leader yang budiman, dimensi yang berikutnya adalah confident atau ego. Jadi individu yang memiliki ego yang kuat dan keyakinan bahwa yang dilakukan itu tidak akan terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya adalah deceit, yaitu penipuan yang sukses itu membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Jadi untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong, meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan dan utuh. Selanjutnya, mengelola stres dengan baik. Jadi seseorang yang bisa mengelola stres dengan baik ini bisa mendorong melakukan fraud. Kenapa? Karena seorang individu harus mampu mengendalikan stres. Karena melakukan tindakan kecurangan itu dan menjaganya agar tetap tersembunyi, itu sangat bisa menimbulkan stres. Stres yang ditimbulkan akibat kecurangannya itu bisa tertutupi. Nah, kemampuan inilah yang bisa juga menimbulkan motivasi untuk melakukan fraud. Smart leader yang budiman, sekarang silahkan refleksikan pada organisasi Anda masing-masing. Yang pertama, apakah ada fraud capability yang ada di dalam organisasi Anda? Lalu yang kedua, ini tidak kalah pentingnya. Bagaimana ide Anda untuk dapat memitigasi adanya fraud capability ini di dalam organisasi Anda? Silahkan di-screening, diidentifikasi dari seluruh anggota organisasi. Kira-kira ada nggak fraud capability ini? Dan yang kedua, bagaimana kita memitigasinya? Saya yakin smart leader semuanya bisa melakukan ini dengan baik. Demikianlah smart leader semuanya. Sebagai penutup, saya hanya berpesan untuk smart leader semuanya bahwa fraud tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas dan tidak akan terjadi pada organisasi yang berintegritas. Karena apa? Karena kesuksesan tanpa integritas sebenarnya adalah sebuah kegagalan. Seberapa besar kesuksesan Anda semuanya, jika tidak ada integritas di sana, sebenarnya itu adalah sebuah kegagalan. Demikian, semangat pagi, salam sehat selalu buat semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.